Shalom, Anda pemenang, Anda hebat. Ya, kenapa? Orang-orang Kristen itu hebat dan luar biasa. Kalau kita lihat fakta sejarah, sejak awal Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, gereja Tuhan itu berkembang di mana-mana. Dan sejarah membuktikan 300 tahun lebih orang-orang Kristen itu beribadah di kota Kombe, artinya di tempat kuburan waktu zamannya Romawi dulu. Mereka beribadah di gua-gua, mereka beribadah di hutan, mereka beribadah di tempat-tempat yang tidak dipandang orang. Untuk apa? Untuk menghindari tentara Romawi yang ingin menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Dan itu selama 300 tahun lebih. Dan setelah gereja kemudian dilegalisasi, diterima untuk menjadi agama negara, tetap di negara lain kekristenan itu mengalami aniaya. Di negara-negara komunis yang menentang kekristenan, ya, orang-orang Kristen di sana beribadah pun sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak dipandang dan tidak dianggap. Nah, sampai hari ini pun kalau kita lihat di beberapa negara yang melarang kekristenan, yang tidak suka dengan kekristenan, itu justru kekristenan bertumbuh. Mereka beribadah, mereka bertemu satu sama lain di tempat-tempat yang rahasia. Nah, ini sangat menarik. Dan apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19, saya percaya persekutuan kita sebagai orang percaya tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berdoa dalam Yohanes pasal 17, katakan, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Nah, ini doa Tuhan Yesus. Dan kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, ya, lihat sekarang muncul budaya ibadah live streaming menggunakan media internet. Nah, hanya bedanya kalau pandemi COVID-19 ini karena tragedi kemanusiaan. Kita tidak boleh berkumpul bersama bukan karena pemerintahnya yang kejam, tapi karena kalau kita berkumpul maka akibatnya kita merugikan orang lain dan membunuh orang lain. Nah, itu sebabnya saudara, sekalipun pandemi COVID-19 tapi nilai persekutuan perjuangan Kristen selama 1000 tahun lebih, 2000 tahun lebih di muka bumi ini, ya, nilai persekutuan itu tetap dipertahankan di dalam ibadah gereja. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini, mari kita minta hikmat bagaimana caranya supaya persekutuan yang Tuhan Yesus sudah bangun, Tuhan Yesus sudah doakan, itu tetap terpelihara di dalam kehidupan orang percaya hari ini. Nah, itu sebabnya mengingat ini saya cukup tertarik. Kenapa? Karena sekalipun pandemi COVID-19, saya lihat teman-teman ada yang kreatif gitu ya, tetap produktif di media, ya, ibadah live streaming itu bagus, sangat baik sekali, ya. Saya sangat mendukung itu. Dan bagian saya mendukung itu, saudara, saya membuat tutorial, ya, bagaimana kita beribadah secara online live streaming dengan 2 arah, ya. Saya dari sejak awal sudah membidik aplikasi Zoom. Kenapa? Karena aplikasi Zoom ini nilai persekutuan 2 arah itu kuat sekali, ya. Tapi YouTube juga tetap kita gunakan, Facebook tetap kita gunakan. Nah, hari ini tutorialnya adalah bagaimana kita mengcombine, ya, untuk supaya semua media itu maksimal untuk kita membangun persekutuan satu dengan yang lain. Jadi di dalamnya melibatkan tim media. Ini hebat nih, tim media yang luar biasa. Karena itu saya membuat video tutorial ini maksudnya adalah supaya kita bisa sharing, ya, saling memperkaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi tetap gereja harus tetap produktif, tetap bisa membangun persekutuan dalam Tuhan. Nah, selamat menyaksikan video tutorial saya, dan kalau ada kurang, ya, tolong ditambahi, ya. Kalau kurang lengkap, tolong dilengkapi. Maklum, kami gereja dari Papua yang ada di kampung, yang di kota besar sana pasti teknologinya jauh lebih maju dari kami. Tapi kami ingin kita saling memperkaya dalam membangun persekutuan dalam Kristus menggunakan media live streaming. Selamat menikmati. Ya, baik. Bagian penting dari media adalah hardware dan software. Nah, hardware ini adalah LCD, kemudian
komputer dan mixer audio. Ya ini standar ya. Tetapi untuk live streaming hardware-nya kita lengkapi, kita tambahi dengan kalau kita punya mixer audio seperti ini, kita hanya tambahkan kabel. Ini biasanya kabel printer ya, penyambung printer ya, disambungkan ke USB komputer. Lalu tambah lagi kabel untuk memperpanjang. Ini kabel USB perpanjangan untuk nyambung ke kamera yang digunakan untuk mengambil gambar dalam proses ibadah live streaming ya. Dalam hal ini saya menggunakan kamera Logitech C525. Ini sudah cukup bagus untuk kita ibadah live streaming. Apalagi bisa di atasnya. Apalagi ditambah dengan kalau gereja sudah punya kamera yang profesional, pasti lebih bagus hasilnya. Nah, karena menggunakan kamera webcam, maka saya ukur jarak paling jauh dengan lebar mimbar dan panggung gereja. Maka jarak yang maksimal antara kamera dengan mimbar supaya ditangkap, daya tangkapnya maksimal, itu sekitar 7 atau 8 meter ya. Paling jauh 8 meter. Kenapa? Karena webcam ketika jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa menangkap secara detail ya. Apalagi seri 5 ya, mungkin seri 9 bisa ya, tapi seri 5 sepertinya agak sulit. Lalu terjadi lag yang cukup banyak. Nah, itu sebabnya perhatikan cara setting, perhatikan lebar mimbar gereja, lalu jarak dengan kamera kalau menggunakan webcam ya. Tapi kalau kamera profesional saya rasa bisa lebih jauh daripada webcam. Lalu bagaimana untuk setting supaya hasil audionya itu bagus? Yang pertama kita harus perhatikan, kita menggunakan kabel yang tadi, yang di sini. Kabel ini berfungsi untuk mengubah suara audio ke digital supaya bisa ditangkap oleh handphone atau komputer jemaat di rumah masing-masing. Lalu waktu setting seperti standar biasa, semua harus di 0. Sedangkan untuk alat musik yang pasif ya, itu harus di bawah 0, karena ketika di atas standar mengikuti yang lainnya 0, suaranya lebih besar, dan itu ketika keluar di audio HP jemaat atau laptop komputer jemaat, suaranya akan lebih dominan. Nah, misalnya seperti keyboard, lalu drum elektrik, itu harus di bawah 0, lebih rendah, karena menghindari alat musik ini lebih dominan daripada semua instrumen atau bahkan suara WL atau singer. Baik, lalu kita ke software ya, yaitu di media komputer ya. Kita menggunakan 3 aplikasi yang harus kita download ya, karena aplikasi yang pertama itu berkaitan dengan kamera ya. Coba lihat di sini ada Logitech kamera. Ini perlu kita download ya, supaya kita bisa mengatur, fungsinya mengatur supaya hasil ini ya, hasil rekaman kamera untuk live streaming itu begitu bagus ya. Kita bisa setting di sini. Ini kita mau kasih ukuran segini kah kameranya, atau kita mau lebih sorotin ke pembicara, artinya kita dekatkan. Nah, ini bisa ya. Lihat ya. Jadi kita atur di sini. Jadi kalau kita sudah atur di sini, nanti secara otomatis dia akan mengikuti aturan yang ada di Logitech kamera. Jadi kita tidak bisa mengatur jaraknya kamera di zoom ataupun di isi worship nanti yang kita gunakan, tapi kita mengatur jarak kamera di sini ya. Untuk webcam ya, beda dengan yang kamera prof. Tapi untuk webcam
usahakan kita harus download dan kita gunakan untuk setting jarak di sini ya. Itu untuk software kamera. Lalu software yang kedua itu adalah Easy Worship yang biasa kita gunakan, dan Zoom. Nah, dalam mengoperasikan media, tolong perhatikan tim media, jangan sekali-kali buka Zoom duluan. Tapi harus yang pertama kali dibuka adalah ini, Easy Worship. Kenapa? Karena kalau kita buka Zoom terlebih dahulu, maka kamera ini akan didominasi, akan dikuasai oleh aplikasi Zoom, sehingga Easy Worship tidak akan berfungsi ya. Tapi kalau kita nomor satu kita buka Easy Worship dulu ya seperti ini, maka aplikasi Zoom itu hanya nanti sifatnya screen share atau melemparkan hasil dari Easy Worship. Nah, kita akan lihat. Nah, ini kan sudah kebuka Easy Worship-nya. Saya menggunakan Easy Worship 2007. Ini hampir sama 2009 dan 2006 juga hampir sama. Nah, bagaimana memasukkan supaya kamera yang kita gunakan itu bisa dibaca oleh jemaat dalam HP jemaat ya. Oke, cara yang pertama ya, misalnya kita klik satu lagu ini ya, saya klik satu lagu ini ya. Nah, hasil di LCD tentu backgroundnya biru ya toh. Nah, bagaimana supaya mimbar itu bisa menjadi background? Kita klik media, lalu kita klik di sini ada tulisan feeds ya, kita klik feeds dan kita ambil kameranya. Nah, lihat ya, begitu kamera ini kita sudah isi, nanti isi nama kameranya terserah gereja mau kasih nama apa. Lalu kita drag ya, kita bawa ke lagu yang mau kita tampilkan di LCD. Kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Ini gambar mimbar gereja yang real hari ini. Lalu ketika kita klik go live, nah maka hasil yang akan muncul di LCD itu adalah seperti ini. Nanti tinggal diatur saja jaraknya ya. Nah, ini hasil dari LCD yang tadi kita operasikan. Memang tulisannya di tengah, bisa kita atur tulisannya supaya di bawah. Caranya coba kita lihat ya. Oke, cara kita mengatur supaya tulisannya bisa di tengah, maka kita klik yang ini ya. Mana tadi lagunya ya, kuasamu terlebih besar. Kita klik kanan mouse-nya ya. Nah, di sini ada edit song in schedule ya. Nah, ini bisa kita pindahkan. Caranya bagaimana? Kalau Easy Worship 2007 kita klik ini ya. Nah, lalu ini lihat ada 4 persegi, dia ada titik-titiknya. Ini tinggal kita kasih turun saja. Nah, ini sampai tanda kursornya seperti ini, kita tindis sebelah kiri di mouse ya, kita bawa, kita tekan ke bawah. Nah, dia akan otomatis pindah. Nanti di sini gambar tidak terganggu ya. Nah, oke, kita akan lihat hasilnya setelah kita pindahkan tulisannya ke bawah. Nah, ini hasil tadi kita sudah pindahkan toh. Gambar mimbar kelihatan sebagai background dan tulisannya pindah ke bawah. Jadi setelah isi worshipnya beres, oke, kita sudah pastikan tidak ada gangguan dan sudah sesuai dengan selera kita tim media, maka kita bisa klik aplikasi Zoom. Ya, kita lihat aplikasi Zoom.
Nah, tolong tim media perhatikan, ini penting. Sebelum memulai Zoom, perhatikan di sini ada di ujung sebelah kanan. Ini keterangan, karena saya pakai logo umat pemenang, maka ini saya ya. Ini keterangan kita ya, about us ya. Kita klik, nanti akan muncul ya. Ya, saya menggunakan yang prabayar, yang berbayar, jadi ada lisensi ya. Murah kok, ambil aja yang paket 200 ribuan setiap bulan ya, cukup terjangkau ya. Kalau satu host 200 ribuan, tapi kalau dua host sekitar 400 atau 500 ribu setiap bulan. Nah, lalu kita klik ini, check for update ya. Kita pastikan aplikasi kita sudah diupdate. Nah, versi yang terbaru ada 5.02 ya. Ini versi yang terbaru. Kenapa? Ketika kita update supaya semuanya berjalan dengan baik waktu nanti meeting ya, tidak ada gangguan ataupun tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pastikan semua peserta juga sudah update aplikasi Zoom-nya. Nah, setelah itu baru kita klik start. Nah, kita akan lihat. Nah, oke, kita akan start. Oke, lalu di sini biasanya akan muncul recording. Ini ya recording. Tolong dimatikan ya, tim media tolong dimatikan. Kenapa? Karena ini akan memakan memori komputer kita. Ya, kalau terlalu banyak, apalagi ibadah misalnya lebih dari 30 menit, wah itu sangat boros sekali ya. Nah, lalu yang kedua, perhatikan ini. Kenapa ini merah, tidak bisa start video dan gambarnya adalah logo ya, bukan kamera yang Logitech 525 tadi. Karena ingat ya, kita yang pertama kali kita buka adalah Easy Worship 2007. Jadi kamera diambil alih oleh software Easy Worship 2007. Nah, jadi biarkan saja seperti ini ya. Lalu yang ketiga selanjutnya, ketika kita sudah membuka aplikasi Zoom, perhatikan ini ya. Di tombol sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu ada tulisan mute. Nah, ada panah ke atas, klik. Ini setting. Nah, karena gereja kita menggunakan mixer, maka secara otomatis speakernya ya, ini ada, tetap harus menggunakan speaker komputer ya. Tetapi di bagian mikrofon ini akan otomatis harus wajib mengikuti seri mixer yang kita gunakan. Kebetulan kita menggunakan Yamaha MG-XU, jadi langsung otomatis. Jadi mikrofonnya sesuai dengan sound system yang kita punya, mixer yang kita punya. Lalu speakernya gunakan speaker komputer ya. Ini tolong perhatikan ini ya, checklistnya. Nah, lalu kita klik yang paling bawah, ini audio setting ya. Audio setting ini kita klik. Nah, lihat garis biru ini penting ya. Saran saya untuk bisa live streaming karena full band supaya tidak saling mengganggu suara dan tidak ada feedback. Nah, pastikan setiap yang garis biru ini titiknya di sini tidak maksimal ya. Ini sekitar 80 sampai 85% ya. Lalu yang ini tolong diputihkan, jangan diklik ya. Karena kalau ketika diklik nanti Zoom akan otomatis menyesuaikan suara. Nah, sedangkan suara ketika kita bicara banyak instrumen musik, singer dan WL, maka itu akan terjadi kekacauan suara di situ ya. Lalu yang diklik di sini hanya 3 ya. Yang ini dan yang ini. Sedangkan yang mute my microphone when joining a meeting, tolong jangan di checklist ya. Kemudian use spread audio device to play ringtone simulate, ini jangan diklik ya. Ini biarkan saja kosong. Lalu kita klik advance ya. Nah, pastikan ini diklik ya. Show in meeting option to enable original sound from microphone ya. Ini harus wajib diklik. Sekali lagi ya, tim media tolong perhatikan, ini wajib diklik ya. Nah, di audio processing formulanya seperti ini ya. Harus disable auto
Ya, formulanya seperti ini: disable, disable, kemudian auto. Ya, kenapa? Kalau kita rubah ini, maka sound dalam kitab ibadah itu akan sangat kacau sekali ya, susah dikendalikan. Nah, khususnya yang ini echo cancellation ya. Perhatikan, ini biasanya dia otomatis akan ke agresif, tapi kita harus perhatikan ini harus auto ya. Jangan sekali-kali sampai agresif. Oke. Nah, kalau sudah semua kita sudah oke, sudah kita cek oke, kita tutup. Oke. Lalu selanjutnya pastikan ketika mau ibadah berlangsung ya. Nih, dua hal penting ketika ibadah akan berlangsung yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan semua peserta kita mute ya. Apa itu kita mute atau kita nonaktifkan sound peserta. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya lihat, ini ada partisipan ya, itu peserta untuk meeting. Kita klik ya. Nah, ada pilihan mute all atau unmute all ya. Kita klik yang mute all supaya tidak terjadi distorsi, tidak terjadi feedback, dan juga kita mengurangi suara-suara yang tidak perlu di dalam kita beribadah. Jadi yang bisa bersuara hanya kita sebagai host ya. Jadi kita nggak usah mute yang kita punya, tapi yang lainnya kita mute ya. Ini harus diklik ya, mute all. Oke, kalau sudah, nah lihat ya, kita tutup. Nah, ini adalah hasil jepretan dari kamera-kamera yang mengikuti acara ibadah kita ya. Saya gunakan 2 kamera untuk memastikan supaya kita bisa memahami media ini. Setelah itu kita pastikan, tolong ya, sebelum ibadah yang kedua yang perlu kita pastikan adalah kita klik yang ini, tombol 3, ada tulisan more. Nah, kenapa? Karena ini sifatnya dia akan melanjutkan secara live streaming online secara langsung pada detik itu juga. Kita mau lanjutkan kemana? Kita mau live on Facebook, artinya kita lanjutkan ke Facebook. Jadi kalau misalnya ibadah jam 8 di tempat kita, maka live on Facebook juga jam 8 sesuai dengan kita beribadah. Demikian juga buat on YouTube ya. Nah, kami sering menggunakan ini live on YouTube. Lalu diklik, nanti tinggal sign in aja masuk ke YouTube. Nanti secara otomatis setiap hari Minggu kita beribadah menggunakan ini live on YouTube, maka langsung link ya. Jadi kita bisa live langsung satu paket aplikasi Zoom dan juga live on YouTube. Nah, kalau di YouTube enaknya kita bisa ulang-ulang ya, bisa kita pengulangan untuk menyaksikan ibadah kita nanti ya. Oke ya, tolong tim media jangan lupa klik yang 3 ini ya, lalu pilih live on YouTube. Ini penting supaya ibadah kita live on YouTube. Oke, kalau semua sudah oke, tinggal sekarang bagaimana kita mengoperasikan isi worship sehingga display di HP atau komputer jemaat semuanya menikmati ibadah dengan baik ya. Kita perhatikan di sini ada share screen ya. Share screen ini gunanya bukan sekedar untuk men-share PowerPoint atau presentasi kita, tapi share screen ini juga sifatnya komunikatif ya. Oke, misalnya kita klik ya share screen, tak. Nah, di sini akan muncul ada 4 pilihan. Nah, tolong klik yang nomor 2 ini ya, screen 2. Ini screen yang ada pada HP jemaat yang ada di rumah atau di komputer jemaat yang ada di rumah ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik ya, maka muncullah hasil seperti ini di HP jemaat. Lihat ya, muncul hasilnya seperti ini. Nah, oke ya, ini HP yang satu lagi juga ini ya, hasilnya seperti ini. Ini output dari
jemaat ya. Oke. Jadi sekali lagi ini share screen ini sarana interaktif ya untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan jemaat. Ya. Misalnya begini, kalau WL katakan, "Shalom jemaat, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari lambaikan tangan." Nah, stop share-nya kita klik. Nah, kita hentikan. Nanti otomatis semua yang ada di sini ya ini display dalam HP jemaat. Nah, ini akan menunjuk ekspresi jemaat. Semua jemaat, kalau 40 berarti ya 40 jemaat akan kelihatan sini. Oke, mari kita lanjutkan. Kita angkat pujian, "Kuasamu lebih besar." Nah, ingat tim media harus bisa menangkap ini karena ini komunikasi interaktif. Kita klik lagi share screen-nya, lalu screen yang kedua. Nah, nanti akan muncul lagi di sini. Nah, lihat ya, perhatikan ya. Oke. Nah, nanti ketika WL katakan, "Mari ya tos keluargamu, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa." Kita bisa matikan stop share-nya. Nah, nanti akan muncul ya ini jemaat. Nah, ya toh. Ya, oke, kita angkat lagi pujian bagi Tuhan. Nah, share screen-nya diaktifkan lagi. Ya, ingat ya, yang kedua kita klik ya. Ya, setelah kita klik share, nah nanti akan muncul. Nah, untuk mengoperasikan ini tetap seperti LCD biasa ya, seperti mengoperasikan LCD biasa. Oke, misalnya katakan, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Nah, oke, kita klik ini ya LCD isi worship ya, saya klik langsung go live. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya toh ini lagunya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Lalu ke kata selanjutnya. Nah, lihat. Kita klikkan, lihat, perhatikan di komputer dan juga di HP. Ya, hasil. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nah, kita klik lagi ya. Ini seperti biasa. Tuhan Yesus baik ya. Mari jemaat katakan Tuhan Yesus baik. Nah, ingat fungsi dari share screen adalah komunikatif. Ini ketika WL tanya gitu, kita bisa matikan stop share-nya supaya apa? Muncul jemaat ya. Lihat ya, foto-foto jemaat ya. Ya, mari tepuk tangan. Tos, katakan Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik, baru kita share screen lagi. Ya. Share screen, kita share. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Tuhan Yesus baik ya. Jadi fungsi dari share screen ini selain untuk presentasi, ini juga membangun komunikasi dua arah ya, antara kita yang melayani di gereja ya, tim pujian penyembahan, dan juga jemaat yang ada di rumah ya. Nah, nanti waktu firman Tuhan berlangsung, nah kita klik ini ya, semua mute all. Nah, kita pilih pembicara, misalnya pembicara ini ya. Oke, pembicaranya ini. Lalu kita klik. Nah, di sini ada make host. Ya. Artinya hostnya kita alihkan kepada pembicara mimbar ya. Nah, nanti di mimbar itu akan ada laptop ya, atau HP yang menyoroti pembicara ya. Jadi pembicara nanti di sana bisa share point seperti tadi, share screen kepada kita ya. Kita bisa misalnya menyuruh si A membaca dari rumah ya. Kita mainkan peran tadi share and screen ya. Nanti kita matikan atau kita hidupkan ya. Jadi sangat menarik aplikasi Zoom ini kalau kita memahaminya. Nah, jangan lupa ketika kita selesai beribadah, perhatikan ya. Selesai beribadah, kita kembali lagi ke titik 3 ini, more ya. Nanti kita klik ya. Ketika kita klik, kita harus hentikan tayangan live streaming di YouTube atau di Facebook ya. Tolong tim media perhatikan ini ya. Kita ketika menutup ibadah, media harus perhatikan ini ya. Kita klik ya, karena ini belum live ya. Tapi nanti kalau live akan ada pertanyaan, apakah kita akan menghentikan di YouTube atau di Facebook ya. Oke, kalau sudah selesai ya silahkan dibuka klik partisipan. Nah,
Oke, ini bisa mute all-nya dibuka jadi unmute all ya, supaya apa? Satu sama lain jemaat bisa berkomunikasi ya, bisa ada ya membangun persekutuan, paling enggak say hello ya. Semua di unmute all. Oke. Dan jadi demikian bagaimana kita memaksimalkan teknologi yang ada menggunakan aplikasi Zoom ini lebih komunikatif dan lebih menyentuh persekutuan dua pihak antara gereja, jemaat, para pelayan dengan jemaat, dan jemaat dengan jemaat, gembala dengan jemaat, dan gembala dengan para pelayan. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah dengan sukacita sekalipun dalam pandemi COVID-19. Tapi saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan, ya, dia tidak akan pernah berhenti produktif dan kreatif. Selamat berkreatif, Tuhan Yesus memberkati.